Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian yang ke-85 kali ini. Kita semua pastinya pernah memakan buah-buahan, baik yang kita tanam sendiri maupun yang kita beli dari pasar. Namun tidak semua orang diperlihatkan oleh Allah hikmahnya, yaitu hikmah dari buah-buahan yang dimakan. Untuk itulah pada kajian kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua, mari sama-sama kita membaca hikmah dari buah-buahan, dan untuk membantu fokus kita pada kajiannya, saya ambil satu contoh yaitu buah mangga. Ada satu ungkapan sebagai pembuka kajiannya, yaitu buah di pohonnya ketika sudah ranum maka selanjutnya akan menjadi busuk dan jatuh ke tanah. Ungkapan ini adalah fase dari buah-buahan atau sunatullah dari sudut pandang buah-buahan itu sendiri, jika fasenya tanpa dicampuri oleh makhluk yang lain, seperti dimanfaatkan oleh manusia dan atau dimakan oleh binatang. Tanpa campur perbuatan tersebut, maka fase alamiah dari buah-buahan adalah sebagaimana ungkapan tersebut, yaitu ranum, membusuk, dan jatuh ke tanah. Sahabat sekalian, kita mengenal berbagai bentuk pemanfaatan buah mangga, baik dari sisi olahannya hingga harganya. Ada mangga yang dibuat menjadi minuman, kue, jus, dan sebagainya. Ada juga mangga yang harga satu buah mangga sampai jutaan rupiah, bahkan miliaran rupiah, yang tadinya jika buah mangga tersebut hanya dibiarkan saja di pohonnya, maka akan membusuk dan jatuh ke tanah. Ini artinya bahwa berbicara manfaat dan harga adalah tidak bisa terlepas dari hubungan antar makhluk, seperti buah mangga dan manusia dalam mengolahnya. Karena kalau tidak, maka buah mangga tersebut akan busuk dan jatuh ke tanah, kemudian tumbuh lagi, dan begitu saja seterusnya. Dalam artian hanya sebatas manfaat dasarnya saja. Sahabat sekalian, sekarang kita coba membuka helai ibrah atau hikmahnya dengan mengumpamakan buah mangga tersebut adalah ilmu yang kita punya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas lanfa'ahum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini masyhur dan ini merupakan patokan nilai diri. Kalau ilmu kita diibaratkan sebagai buah mangga, maka buah mangga yang baik itu yang bermanfaat buat makhluk lain tentunya. Jadi nilai dari diri kita itu adalah kemanfaatan bagi makhluk yang lain. Manusia dikatakan baik jika bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya, maka semakin baiklah dirinya. Manfaat dimaksud adalah ilmu dunia akhirat yang kita ibaratkan seperti buah mangga. Mengambil simpul ibrah dari buah mangga tersebut sebagai pengibaratan ilmu, maka sebagai manusia kita dihadapkan dengan 4 pilihan ikhtiarnya. Pilihan ikhtiar yang pertama adalah ilmu yang kita punya dibawa mati, tidak diberikan kepada siapapun, termasuklah juga tidak diberikan kepada anak dan istri kita, dalam tanda kutip ilmu dunia dan akhirat. Ini seperti buah mangga yang ranum di batang dan terakhir jatuh ke tanah. Kemudian pilihan ikhtiar yang kedua yaitu ilmu dunia dan akhirat yang kita punya tidak kita tingkatkan, seperti buah mangga yang asam rasanya, seperti orang-orang yang dangkil istilahnya, yaitu dangkal ilmu. Kemudian pilihan ikhtiar yang ketiga yaitu meningkatkan ilmu agama kita dan membagikannya kepada banyak orang, seperti buah mangga varietas bagus yang dijual dan banyak disukai oleh orang, tetapi sebagai orang pemilik buah mangga tersebut justru dia tidak menikmatinya. Ini seperti kalangan yang sepertinya agamawan tetapi sibuk dengan urusan duniawinya.
Dan pilihan ikhtiar yang keempat, meningkatkan ilmu agama atau ilmu dunia akhirat, kemudian menikmatinya, lalu membagikannya kepada orang yang menginginkannya dengan hanya berharap ridha Allah semata, seperti orang yang menanam mangga varietas ekspor. Satu biji buah mangga berharga jutaan bahkan miliaran rupiah. Biasanya orang yang demikian fokusnya bukan kepada berapa harga mangganya, tetapi dia hanya berfokus bagaimana buah mangga yang dia hasilkan terbaik dari yang terbaik. Begitulah orang-orang yang berilmu agama hanya berharap balasan dari Allah semata. Sahabat sekalian, inilah 4 pilihan ikhtiarnya, sekaligus sebagai hikmah dan ibrah dari kajian kita ini. Dan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Dalam artian, ilmu dunia akhirat kita mau sebatas apa, mau dibagaimanakan, dan secara hakikatnya mau diperuntukkan kepada siapa. Apakah mau pilihan pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Yang jelas, memilihnya harus dengan akal sehat. Sahabat sekalian, terkait akal, kita sering mendengar bahwa akal manusia yang merubah kehidupan ini. Sebetulnya begitulah konsep mekanisme sunatullahnya, bahwa akal adalah motor penggerak kehidupan di dunia ini atas dasar kehendak Allah, atas kun fayakunnya, bahwa semua pelajaran yang Allah ajarkan itu adalah diturunkan kepada akal manusia, dalam tanda kutip akal yang sehat, yaitu akal yang dirahmati Allah dan atas kehendaknya. Dengan kata lain, ketika kita berakal sehat itu bukanlah semata-mata karena usaha kita, tetapi karena Allah merahmati akal itu. Dan ketika akal manusia buruk, maka itu karena manusia tersebut mengikuti langkah-langkah setan, dan Allah mengizinkan, sebagaimana Allah mengizinkan permintaan iblis untuk menyesatkan semua manusia. Jadi ketika manusia lebih mendekat kepada iblis ketimbang mendekat kepada Allah, maka manusia terkait menjadi golongan iblis dengan sifat setannya, maka Allah murka dan sesatlah dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala shiratim mustaqim. Yang artinya, barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya, dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Surah Al-An'am ayat 39. Jadi jelaslah bahwa baik kesesatan dan kelurusan manusia itu adalah atas kehendak Allah. Dan terkait petunjuk dan hikmah, lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 269. Dengan demikian, orang yang mengambil pelajaran atau ibrah itu adalah orang-orang yang berakal sehat, termasuklah kita yang sedang mengkaji ibrah dari buah-buahan tersebut. Sahabat sekalian, kita tahu bahwa di sekolah seseorang pelajar diakui sebagai pelajar setelah dia menyelesaikan ujian yang diberikan. Jadi pelajaran itu bisa menjadikan kita terpelajar jika berhasil menjawab soal ujiannya. Dan pada tema kajian kita kali ini, buah-buahan adalah salah satu bentuk ujian atau soal yang harus kita jawab, dan kita telah sedang menjawabnya. Mengapa saya katakan buah-buahan adalah salah satu bentuk materi ujian atau cobaan dari Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menginformasikan simpul-simpul dari soal ujian yang Allah turunkan. Dikatakan bahwa Allah menguji kita dengan 1. Sedikit ketakutan, 2. Kelaparan, 3. Kekurangan harta,
4 jiwa, 5 buah-buahan. Inilah 5 simpul cobaan atau ujian dari Allah itu. Dan dari tiap-tiap ujian Allah sertakan ibrah dan hikmah bagi orang-orang yang berakal sehat, yaitu orang-orang yang menggunakan akalnya dan akalnya sehat. Sehatnya akal manusia jika hatinya senantiasa dibersihkan, yaitu dengan banyak-banyak berzikir atau mengingat Allah. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Jadi ada 4 pilihan dan silahkan teman-teman memilih. Apakah pilihan mati membawa ilmu seperti buah mangga ranum di batang lalu membusuk dan jatuh ke tanah, atau mati dalam keadaan dangkil seperti buah mangga yang asam rasanya dan tidak laku dijual, atau mati sebagai samanan kolilan, yaitu para penjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, seperti penanam mangga tapi tidak menikmati hasilnya, dalam artian hanya merasakan lelah dan kehampaan rasa belaka, atau mati sebagaimana derajat kematian yang tertinggi yang Allah janjikan dan Allah kehendaki, yaitu husnul khatimah. Dari saya pribadi, mari kita berusaha menjadi seperti buah mangga varietas ekspor. Ekspor kemana? Hakikat ilmu dunia dan akhirat yang kita amalkan, kita kirimkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.